Indonesia bersiap menghadapi Omikron. Penyebaran COVID-19 varian Omikron tak terelakkan. Potensi lonjakan kasus perlu diantisipasi, sekalipun tingkat keparahan yang diakibatkan oleh varian ini sejauh ini diketahui cenderung lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Namun lonjakan kasus yang terjadi bisa membuat fasilitas kesehatan kewalahan, sehingga risiko kematian dapat kembali meningkat. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membendung kasus varian Omikron ini? Kami bahas dalam dialog pagi ini bersama juru bicara Satgas COVID-19 yang juga adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, ada juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Melki Lakalena, serta koinisiator dari Lapor COVID, Mas Ahmad Arief. Selamat pagi, Dr. Nadia, Pak Melki, dan juga Mas Arief. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya semuanya. Dan saya mengutip apa yang tadi saya baru saja bacakan juga, dan itu juga menjadi headline di Harian Kompas bahwa penyebaran COVID-19 varian Omikron tidak terelakkan. Ini mungkin terdengar menyeramkan, tapi penyebaran dan gelombang ini tentu saja dua hal yang berbeda. Mungkin Dr. Nadia bisa menjelaskan bagaimana kita akan bisa menghindari penyebaran yang tidak terelakkan ini agar tidak menjadi gelombang, dan sejauh ini kondisinya bagaimana, Bu Nadia? Iya, jadi upaya kita terhadap varian baru ya, artinya berusaha untuk membatasi masuknya dengan pengetatan di pintu-pintu masuk negara seperti yang sudah kita lakukan, termasuk juga dengan melarang 13 negara warga negara asingnya atau warga negara asing yang pernah berkunjung 14 hari sebelumnya untuk masuk ke Indonesia. Selain itu kita melakukan perpanjangan karantina. Jadi artinya kita menahan ya resiko masuknya virus Omikron tadi. Jadi kita kendalikan sebenarnya kemungkinan resiko penularannya di pintu masuk kita. Nah, tetapi kita juga tidak bisa yakin 100% bahwa kemungkinan untuk masuknya virus Omikron itu terjadi karena cukup banyak pintu masuk kita, terutama laut dan darat ya, yang sistemnya memang belum 100% seperti yang kita bisa lakukan di pintu masuk melalui udara. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Omikron ini sendiri kan diketahui itu diambil dari isolat yang jauh sebelum dinyatakan sebagai variant of concern. Jadi di awal November sebenarnya kasus itu sudah ada. Nah, jadi kemungkinan bahwa masuknya sebelum kita melakukan pengetatan itu tetap masih ada. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian surveillance kita mampu mendeteksi terjadinya kasus ini baik di komunitas maupun di pintu masuk negara tadi. Supaya kalau kita bisa ketahui cepat, misalnya yang terjadi pada satu kasus ini, kita lakukan upaya untuk membatasi klaster ini penyebaran lebih luasnya, kemudian melakukan kontak tracing dan kita testing, dan nanti kita kalau dapatkan beberapa yang positif kita langsung genome sequencing, dan ini jadi hal-hal yang tentunya kita berusaha melokalisir penyebar luasan dari klaster yang ini, sambil kemudian ya ini berarti kewaspadaan juga ya untuk kita semua. Ini sejauh ini kan memang sebagian besar kasus ini adalah kasus impor ya, Dr. Nadia. 44 kalau saya tidak salah, 44 dari 47 ini memang masih adalah kasus dari WNI yang baru kembali dari luar negeri. Tapi seperti yang Anda katakan tadi bahwa kita tidak bisa benar-benar menseleksi satu persatu khususnya untuk transportasi darat dan air gitu, dan apalagi menutup gitu. Berarti apakah dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah mempersiapkan sebuah skenario bahwa pastinya Omikron ini akan tersebar, dan pastinya angka yang kita lihat saat ini, angka 47 saat ini positif Omikron, ini akan bertambah ke depannya? Iya, jadi total 47 kasus ya, Mas Timothy, yang sudah kita temukan, di mana 46 ini adalah penularan kasus import, karena semuanya memiliki riwayat, terutama pelaku perjalanan luar negeri itu ada 44, dan 2 orang memang adalah petugas Wisma Atlet yang kalau kita lihat memang resiko kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri itu sangat besar. Nah, satu kasus ini mengapa dugaan kita transmisi lokal, karena riwayat berpergian ke luar negeri tidak ada, dan riwayat untuk kontak dengan orang atau pelaku perjalanan luar negeri juga tidak ada. Jadi kecurigaan kita sangat besar bahwa ini sudah ada transmisi lokal. Jadi ini adalah deteksi sebenarnya. Nah, tentunya kalau di sisi yang harus kita persiapkan adalah
pemerintah tentunya pertama dihilir ya, pasti dihilir kita siapkan kan kondisi tersebut. Tapi kemudian untuk di hulu ini yang paling penting adalah bagaimana dengan ditemukan satu kasus Omikron ini menjadi kewaspadaan kita, apalagi di tengah saat ini laju penularan yang sangat sudah menurun ya dengan angka positif 0,1%, kasus yang sudah di bawah 200, artinya kita harus tetap bersiap-siap dan kemudian tetap memperkuat protokol kesehatan kita. Jadi waktu kita ini berpacu untuk menyiapkan masyarakat juga untuk memberikan kewaspadaan kepada masyarakat dan pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang mungkin nanti diperlukan untuk pengetatan, termasuk himbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke, dan juga termasuk satu kasus yang diduga penularan lokal ini juga tidak sama sekali ada interaksi dengan 46 kasus lainnya ya, Dr. Nadia ya? Betul, betul, tidak ada kontak ya dengan mereka ini. Oke, saya ke Pak Melki. Bagaimana Pak Melki kalau Anda membaca penyebaran COVID-19 varian Omikron ini tak terelakkan, apa selanjutnya yang menurut Anda harus langsung dilakukan, mengingat bahwa oke, ini tidak terelakkan, kita akan menghadapinya? Ya, kalau mendengar dari pemerintah, dari Bu Nadia, Menkes, Pak Luhut, Pak Erlangga, kita bisa melihat kesiapan pemerintah dilakukan segala dalam beberapa waktu lalu sudah saya ingatkan kita mengingat untuk ini saya call untuk kita segera siap mengaktifkan kita untuk Pak Melki, mohon maaf Pak Melki. Suaranya putus-putus, setiap beberapa kata putus-putus, agar kita tidak salah menangkap. Mungkin kita akan coba riset lagi koneksi audio dengan Pak Melki agar kita tidak mendapatkan informasi yang salah. Nanti saya akan kembali ke Pak Melki. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu kalau begitu. Pada saat kita sudah bisa dikatakan penyebaran ini sudah bisa dipastikan, apalagi tadi kita lihat transmisi lokal, Mas Arief, ini tidak berinteraksi dengan 46 yang positif lainnya. Berarti ada lagi di luar sana yang menularkan satu orang yang terdeteksi ini. Realistisnya melihatnya bagaimana sebenarnya Mas Arief mengenai transmisi dari Omikron ini di Indonesia sejauh ini? Ya, jadi kalau menurut saya bahwa transmisi lokal Omikron, walaupun memang sudah dilakukan upaya pencegahan dari karantina dan seterusnya, itu tidak akan terelakkan ya, dan ini di banyak negara juga sudah terjadi gitu ya. Karena apalagi Indonesia yang pintu masuknya cukup banyak gitu ya, baik udara, darat maupun ini ya laut, dan juga tadi disampaikan Bu Nadia ada jeda waktu yang mungkin sebelum ada pengetatan virus ini udah masuk gitu. Apalagi sebenarnya kan Afrika Selatan kemungkinan juga bukan negara pertama yang memiliki Omikron kan, Nigeria dan lain-lain. Sehingga kalau menurut saya sekarang yang harus kita antisipasi yang paling penting sekarang ya, tentu saja bahwa tes dan tracing itu kunci penting ya untuk mencegah agar deteksi dini dan penyebaran dininya itu bisa diantisipasi gitu. Nah berikutnya juga kalau menurut saya mau tidak mau kita harus menyiapkan vaskes ya dan nakes ya. Vaskes ini dalam artian juga termasuk misalnya kebutuhan oksigen, obat-obatan dan yang lain-lain. Dan saya kira ini udah lebih baik ya dibandingkan sebelumnya gitu. Saya melihat bahwa dan upaya ini harus dilakukan karena apapun potensi lonjakan kalau namanya varian yang jauh lebih menular itu pasti akan ada gitu ya, walaupun tingkat keparahan misalnya dan kemungkinan untuk dirawat dan keparahannya di rumah sakit relatif lebih rendah, tetapi kalau kita melihat misalnya kita perlu melihat data-data di negara lain ya. Sekarang ada tren kenaikan kasus atau lonjakan yang sangat signifikan pada anak-anak misalnya, yang memang sebelum dalam gelombang infeksi sebelumnya banyak yang belum terpapar ataupun belum memiliki kriteria untuk divaksin. Nah, jika ada celah yang di sini yang harus kita antisipasi, bagaimana mengantisipasi misalnya lonjakan kasus pada anak-anak. Dan yang terakhir berikutnya adalah masyarakat gitu. Saya khawatir di sini karena pada periode ini mungkin orang sudah pada lelah dan juga mengira bahwa pandemi sudah berakhir. Nah, di titik lemah ini juga yang harus digencarkan ya komunikasi resikonya ya, bahwa peran serta penting masyarakat untuk menekan penularan, termasuk misalnya melaporkan ketika ada gejala dini dan seterusnya gitu, termasuk berkooperatif untuk menjalani karantina dan seterusnya, itu memiliki kontribusi yang sangat penting untuk mencegah lonjakan kasus gitu. Karena bagaimanapun walaupun misalnya ini
gejalanya mild atau ringan. Kalau kasusnya itu sangat banyak gitu ya, bagaimanapun pasti akan kewalahan juga gitu ya fasilitas kesehatan dan pada akhirnya risiko kematian juga akan meningkat. Gitu. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Jadi meskipun sejauh ini yang kita ketahui gejalanya ringan dan sedang, kalau tidak tertangani dengan baik, ini pun bisa membuat angka kematiannya tinggi, begitu ya intinya Mas Arief ya? Iya, dan satu lagi menurut saya yang juga sangat harus kita waspadai gitu, bahwa pandemi itu kan yang berbahaya bukan hanya karena penyakitnya, tetapi dampaknya terhadap kebutuhan perawatan untuk penyakit-penyakit yang lain yang itu bisa terganggu. Kita sudah belajar dari ini ya sebenarnya ketika terjadi gelombang Delta pertengahan tahun yang lalu gitu, bahwa penanganan penyakit yang lain juga bisa terganggu ketika ada lonjakan kasus dan kematian, lonjakan kasus terkait sama Padahal itu juga banyak penyakit diantaranya adalah komorbid dan ini juga bisa menyumbang pada angka kematian yang tinggi juga. Catatan yang harus kita ingat juga. Saya ke Pak Melki, tampaknya sudah lebih baik hubungan audionya. Pak Melki, silakan Pak Melki terkait komentar Anda mengenai penyebaran Omikron di Indonesia yang saat ini sudah tidak terelakkan. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nadia dan Pak Arief ya. Saat ini tentu yang harus kita lihat adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat itu kembali bersinergi seperti ketika kita menghadapi Delta. Tadi sudah disampaikan dan saya terus mendukung agar harus mulai lebih ketat lagi kita melakukan proses screening, proses deteksi, proses karantina itu termasuk negara kita, baik udara, laut maupun darat. Jadi udara tetap ketat seperti sudah dilakukan sama, dan juga kemudian laut dan juga darat juga jangan tergiur, kita longgarin. Kita ingat dulu peristiwa Delta itu juga masuk ternyata melalui pintu pelabuhan laut. Banyak orang-orang yang kemudian datang memakai kapal gitu, kerja dan juga dari luar negeri misalnya, itu ternyata membawa Delta dan ini juga berpotensi Omikron juga yang sama. Nah, tapi yang saya lihat untuk urusan Omikron ini adalah ada yang uniknya. Harus kita jelaskan juga setelah mencermati berbagai perkembangan dan di berbagai negara ya terkait Omikron ini. Ada yang unik dari si strain virus Omikron ini adalah penularannya cepat tapi dampaknya itu relatif ringan. Jadi kalau kita cermati di beberapa negara yang meledak kasusnya seperti misalnya Inggris, itu kasusnya tinggi sekali tapi yang meninggal itu kecil sekali, 0, Jadi ini juga harus diberikan edukasi kepada publik. Kita waspada boleh, tapi juga jangan panik. Yang saya lihat ini, informasi yang kita berikan ini, kalau tidak proporsional, itu bisa menimbulkan kepentingan publik. Nah, menurut saya, sudah disampaikan, saya dengar Menkes disampaikan, saya kira bagus. Ya, kita cuma puluhan ribu yang dari luar negeri. Itu aja yang betul-betul di karantina dengan ketat ya. Kemudian nanti bagi kita yang seperti tadi ada kasus lokal itu di tracing cepat itu, dicek benar segala macam setiap orang yang kemudahannya. Jadi di luar negerinya di karantina dengan ketat, dalam negeri sendiri juga diantisipasi dan ada kasus segera ditelusur cepat gitu. Dan yang terakhir tentu karena ini varian baru, saya kira edukasi publik itu menjadi penting. Jadi kita tetap bisa mengajak partisipasi masyarakat apabila edukasi publik yang diberikan juga tepat, menarik dan bermutu ya. Jadi tidak mengulang-ulang hal yang sama, tapi cobalah cari cara edukasi yang kreatif, yang edukatif, yang orang juga tidak jenuh ya Pak. Teringat dan melaksanakan, tapi juga jangan mengulang-ulang terus maksud yang sama, tapi coba pakai cara yang kreatif. Gitu. Oke, Pak Melki, ini kalau tadi juga diungkapkan oleh Dr. Nadia bahwa memang ada kesulitan khususnya untuk jalur masuk laut lah, terutama begitu, laut maupun darat tadi untuk mobilitasnya gitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa didorong di sini? Tentu saja Kementerian Kesehatan ya tidak sendiri untuk melakukan hal ini, membutuhkan perpanjangan tangan dari banyak badan dan instansi lainnya begitu. Tapi mungkin saja ada tingkat keseriusan yang berbeda-beda antara tiap instansi dalam menjalankan hal tersebut begitu. Apa yang bisa dilakukan? Karena kita tidak ingin melihat gelombang Omikron seperti gelombang Delta kemarin. Ya, jadi kalau kita lihat, Mas Timothy ya, jadi kalau kita lihat pengalaman dari Delta dan kita sudah dua kali ya
sudah sekarang kalau Omikron sangat sebagai ya. Jadi pengalaman 2 lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup untuk memastikan bahwa Satgas di lapangan itu bekerja. Yang pasti semua pintu masuk itu kan pasti ada teman-teman KKP, perhubungan Kemenkes di sana, TNI Polri pasti ada, imigrasi pasti, bea cukai pasti ada. Belum lagi mungkin kata-kata ini diperbantukan di setiap pintu masuk itu. Nah, dengan kekuatan macam ini dan semua itu adalah jalur hierarkinya kan vertikal ya. Itu semuanya itu vertikal. Mestinya pertama kali ini sudah cukup untuk membuat di tingkat lapangan dan di pusat itu juga akannya jauh lebih cepat dan responsif menghadapi kondisi. Karena sekali lagi bukan hal flu burung sudah, gelombang 1 sudah. Ini bukan hal baru. Ya, menurut kami tinggal bagaimana DKPCPN selesai konsolidasi terus menerus beberapa waktu ini. Dan nanti Satgas di lapangan Kemenkes sebagai leading sektor dari COVID ini betul-betul memandu agar kekuatan yang kita lakukan baik pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian saya kira Pak Wiku tadi banyak sekali menggambarkan bahwa ini posko di level bank, di level desa kelurahan, bahkan RT RW mulai di online pas. Jadi yang dulu sudah itu lagi untuk mulai tadi data mengidentifikasi dan karena saya kira yang harus juga kita hitung adalah bukan Omikron saja. Kalau lihat dari kecepatan Omikron untuk memberikan penularan, kan orang sudah bicara soal Omikron, kan akan ada varian yang akan berkembang terus ini. Kalau Omikron mempercepat penularan, apakah kalau dia ketemu dengan Delta, kita belum tahu. Nah ini tetap Kemenkes meneliti untuk segera mencari tahu dan menjelaskan kepada publik. Lebih aware. Memang kuncinya kembali lagi kepada bagaimana reaksi publik terhadap hal ini dan apa yang dilakukan, apakah tetap semakin disiplin atau justru semakin lengah. Nah nanti saya akan kembali usai jeda, nanti kita akan kembali membahas ini. Terutama saya juga ingin tahu kalau memang lonjakan terjadi lebih cepat dari yang kita duga, apakah kita siap juga tidak hanya secara treatment, tapi tampaknya untuk mendeteksi Omikron ini sendiri juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mendeteksi positif COVID-19 saja gitu. Nah, bagaimana mengatasinya kita akan bahas usai jeda berikut ini.